Mahfud Irfan adalah seorang sarjana ekonomi lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau berkarir di dunia perbankan selama 20 tahun dan terakhir menjabat sebagai Vice President di sebuah bank swasta asing. Pada tahun 2006, beliau mengambil pensiun dini dan sejak saat itu mengelola bisnis pribadinya bersama keluarga. Beliau juga memberikan pelatihan-pelatihan manajemen kepada banyak perusahaan, di antaranya adalah pelatihan persiapan pensiun untuk beberapa BUMN dan perusahaan besar lainnya. Teman-teman, jika Anda ditanya tentang bagaimana sih Anda ingin menjalani masa depan Anda, saya kok hampir pasti ya bahwa jawabannya adalah Anda pasti akan menginginkan kehidupan yang sehat secara fisik, yang bahagia lahir dan batin, dan secara finansial Anda juga pengen sekali gitu untuk bisa hidup yang sejahtera dan makmur. Cuma ternyata kebanyakan dari kita itu kok nggak pernah gitu loh secara serius melakukan langkah-langkah yang benar-benar diperlukan untuk mendapatkan masa depan seperti yang kita inginkan itu. Nah, ada sebuah buku karangan Stephen Covey yang terkenal, judulnya adalah The 7 Habits of Highly Effective People. Di buku itu ada salah satu bagian yang namanya adalah Time Management Matrix. Stephen Covey bilang bahwa sebagian besar dari kita menghabiskan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang very urgent dan very important. Jadi kita benar-benar selalu dalam kondisi yang tergesa-gesa. Nah, kemudian desakan dari situasi dan kondisi maupun dari pekerjaan kita itu seringkali juga membuat kita menghabiskan banyak waktu di kuadran yang nomor 3. Di situ segala sesuatunya juga rasanya harus diselesaikan sekarang. Meskipun banyak diantaranya yang sebetulnya nggak terlalu penting sih, tapi pokoknya semuanya harus sekarang. Nah, gara-gara kegiatan di 2 kuadran ini, 1 dan 3 yang buru-buru terus itu, kita banyak stres sehingga kita akhirnya ya cukup banyak melarikan diri untuk mencari hiburan dengan cara kita nonton TV, nonton film, kita chatting di internet, kita lakukan ya banyak hal yang sifatnya itu adalah not urgent dan not important. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu, Stephen Covey bilang bahwa ada aktivitas-aktivitas yang terkelompok di dalam kuadran yang nomor 2, di mana aktivitas-aktivitas ini kalau kita lakukan, maka dalam jangka menengah dan panjang itu akan memberikan hasil yang luar biasa besar gitu. Cuma sayangnya karena sifatnya yang tidak mendesak, tidak urgent, padahal itu penting, banyak orang yang mengabaikan kuadran ini. Saya kasih contoh deh. Kita semuanya kan tahu bahwa olahraga itu penting, tapi kan nggak mendesak. Ya, jadi artinya adalah kalau kita misalnya hari ini nggak olahraga, ya kita tidak akan sakit atau meninggal besok gitu. Nah, persiapan untuk kehidupan yang akan datang, ngomong-ngomong itu adalah termasuk dalam aktivitas di kuadran yang kedua ini. By the way, saya punya sebuah informasi hasil survei di Amerika Serikat yang menarik, yaitu menyangkut mereka-mereka yang sudah berusia di atas 65 tahun. Dibilang di situ adalah bahwa 1% dari mereka itu hidup kaya raya, 4% berikutnya mereka hidup mandiri secara keuangan, 5% di antara mereka terpaksa masih harus bekerja. Ngomong-ngomong itu bersyukur sekali karena dalam umur yang seperti itu kok masih bisa diterima bekerja, itu bersyukur sekali gitu. Kemudian ada 36% lagi yang meninggal dunia, dan sisanya yang mewakili kelompok terbesar nih 54%, mereka hidup tergantung kepada orang lain. Nah, masih mending kalau di Amerika kan ada jaminan sosial, ada bantuan pemerintah atau seperti itulah. Lah kalau di sini terus gimana? Mungkin gara-gara alasan seperti itu kali ya, banyak orang tua yang akhirnya mengandalkan hidup di masa tuanya itu dengan bergantung kepada anak-anaknya. Makanya banyak yang kemudian berdagang, ayo kamu udah gua sekolahin, sekarang gilirannya kamu membiayai ayah sama ibu. Ada lagi informasi yang lain, ini juga menarik sekali, bahwa 9 dari 10 orang di Indonesia itu sebenarnya mereka nggak siap-siap amat gitu untuk pensiun. Nah, yang lebih menyedihkan lagi adalah 65% dari mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya ketika pensiun. Menyedihkan nggak? Kenapa kok begitu? Ya sebenarnya karena mereka nggak nyiapin sih sebenarnya dari jauh-jauh hari tentang kehidupan yang akan datang. Teman-teman, saya punya cerita yang lain nih, bahwa dari sekian banyak training yang saya berikan mengenai persiapan pensiun, cukup sering saya bertemu dengan seseorang
orang yang usianya sudah di atas 50 tahun yang bilang begini, aduh Pak Irfan, coba deh seandainya saya tahu hal-hal seperti ini sejak 10-15 tahun yang lalu. Wow, kehidupan saya pastinya akan lebih bagus dibandingkan hari ini. Saya bilang, maybe yes, maybe no. Kenapa? Karena gimana ya, sekian tahun yang lalu ketika kita itu memiliki sebuah kesempatan, kita semuanya punya alasan-alasan yang kita yakinin benar untuk tidak melakukan hal-hal atau persiapan-persiapan di kuadran 2 itu. Maksud saya begini, ketika usia kita itu antara 18 sampai 24 tahun, kebanyakan dari kita masih bersenang-senang, masih sibuk menyelesaikan kuliah. Belum ada prioritas lah untuk mencari uang sendiri karena masih disupport oleh orang tuanya. Nah, ketika umur kita menginjak antara 25 sampai 35, saat ini mereka sedang ada di honeymoon mode, di mana mereka sedang semangat sekali bekerja, mereka lagi happy dengan membangun keluarganya yang baru, dengan gadgetnya, dengan dasi-dasinya, dengan mobil barunya, dengan status barunya, pokoknya lagi semangatnya kerja deh. Nah, ketika usia menjelang 36 sampai 50 tahun, karir mereka sedang sangat menanjak. Mereka biasanya dalam posisi begitu jaya ya, masa kejayaannya lah, sehingga waktunya semakin banyak lagi tersita. Nah, yang luar biasa nih, status sosial mereka itu seringkali melambungkan ego mereka setinggi langit. Padahal sebenarnya pada saat yang bersamaan, mereka itu stres berat loh, karena mereka terpaksa harus bekerja keras untuk membayar kewajiban-kewajiban finansial yang sangat tinggi. Misalnya untuk bayar cicilan-cicilan KPR, untuk cicilan mobil, kartu kredit untuk membiayai lifestyle mereka, gadgetnya, stereo setnya, kamera SLR-nya dan sebagainya. Dan tentu saja adalah biaya sekolah anak-anak yang waduh, Anda tahu sendirilah, sekarang makin melangit aja gitu. Jadi basically pada umur 36 sampai 50 tahun ini mereka ada di sebuah penjara yang nyaman deh, kira-kira begitulah. Nah, ketika umurnya 50 tahun, mereka ada dalam sebuah modus yang disebut safety mode. Mereka nyaman nih dengan kondisi ini dan mereka cenderung mengamankan uang pensiun yang sebentar lagi mereka dapatkan dengan cara menunda untuk melakukan, ntar deh kalau mau lakukan seperti itu nanti aja sebentar lagi kan gua pensiun. Tapi ya itu mah janji tinggal janji, karena ketika usia mereka udah 55, mereka akan punya alasan yang bagus gitu, bahwa waduh mas, saya mah udah terlalu tua lah untuk melakukan hal seperti itu. Jadi sebetulnya apa kesimpulannya? Apakah memang benar nggak ada waktu yang tepat untuk melakukan persiapan masa depan? I don't think so. Saya punya banyak sekali teman-teman yang usianya beragam sekali, mulai dari kelompok 18-24, 25-35, 35-50 maupun 50 tahun ke atas, yang pada saat itu mereka berani gitu untuk memutuskan bahwa I have to do something now gitu, either today atau mereka terlambat. Nah, faktanya adalah bahwa mereka yang memiliki kesadaran untuk menyiapkan masa depannya, saat sekarang mereka memiliki hidup yang jauh lebih bagus. Ada yang berani memutuskan untuk memulai di usia 18-24, dan sekarang di usia awal 30-an mereka menikmati kehidupan yang luar biasa sekali. Sehabis ini saya akan perkenalkan Anda dengan beberapa orang yang berani untuk memutuskan melakukan sesuatu yang berbeda dari orang-orang lain. Nah, sebagai hasilnya, akhirnya mereka sekarang memiliki kehidupan yang baik sekali. Mereka memiliki waktu untuk anak-anaknya, untuk pasangannya, mereka dengan keluarga besarnya maupun dengan lingkungan sekitarnya. Mereka secara keuangan memiliki kesejahteraan keuangan yang dapat diandalkan, dan yang paling menarik sebenarnya adalah bahwa mereka bisa menikmati hal-hal itu tanpa mereka harus menunggu usia 55 tahun. So, Anda bisa pensiun sejak sekarang. Anda bisa tidak bekerja lagi kepada orang lain. Anda bisa punya kebebasan uang dan kebebasan waktu sejak usia Anda masih sangat dini. Mungkin 3 tahun yang akan datang, atau 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, Andalah yang memutuskan. Yang pasti selalu sangat bijaksana untuk tidak menunda-nunda apa yang bisa Anda lakukan sekarang. You decided Bapak Ibu. You do it today or maybe too late.